Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Video ini adalah bagian dari playlist Kamus AutoCAD. Dan di video ini kita akan bahas perintah circle. Nanti akan kita bahas perintah circle ini mulai dari fungsi perintah, cara mengaktifkan perintah, dan cara menggunakan perintah circle atau cara membuat lingkaran. Tentunya dengan beberapa metode yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Jangan lupa juga follow akun Instagram Tukang Gambar di @tukanggambar3d. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, fungsi perintah circle. Sesuai dengan namanya, perintah circle ini digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran pada aplikasi AutoCAD ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Metodenya ada center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tangent radius, tangent. Jadi ada 6 metode yang bisa kita gunakan untuk membuat lingkaran pada aplikasi AutoCAD. Nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah circle. Seperti perintah AutoCAD pada umumnya, untuk mengaktifkan perintah circle ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah circle dari menu bar, caranya kita klik menu draw. Kemudian kita arahkan kursor ke circle. Nanti akan muncul 6 metode yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kita tinggal klik saja metode mana yang akan kita gunakan, maka perintah circle sudah aktif. Selanjutnya, cara mengaktifkan perintah circle dari ribbon panel atau dari toolbar jika teman-teman menggunakan AutoCAD Classic. Caranya cukup klik icon perintah circle, ikonnya seperti ini, lingkaran ya, atau bisa juga kita expand untuk memilih metode yang lain. Kita tinggal klik salah satu metode yang akan kita gunakan, maka perintah circle sudah aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah circle dari baris perintah, caranya cukup ketik huruf C. Teman-teman bisa lihat di baris perintah saya ketik huruf C, kemudian enter. Maka perintah circle sudah aktif. Tapi, jika kita mengaktifkan perintah circle dari baris perintah, metode yang otomatis aktif adalah metode center radius. Tapi, jika kita ingin pindah ke metode lain, kita bisa eksekusi salah satu perintah yang ada di baris perintah. Ada 3P untuk 3 point, 2P untuk 2 point, dan TTR untuk tangent radius. Oke ya, itu beberapa cara mengaktifkan perintah circle. Selanjutnya, cara menjalankan perintah circle atau cara membuat lingkaran. Langkah pertama adalah aktifkan perintah circle dengan salah satu cara yang tadi saya jelaskan. Nah, di contoh ini supaya lebih mudah dilihat dan diikuti, saya akan mengaktifkan perintah circle dari ribbon panel. Kita akan bahas metode pembuatan circle satu persatu. Kita mulai dari center radius. Kita klik metode center radius. Sesuai dengan namanya, center radius. Langkah yang kita butuhkan adalah menentukan titik center, kemudian memasukkan nilai radius. Titik center bisa kita klik sembarang atau dari referensi objek yang sudah ada sebelumnya. Nah, di sini saya contohkan klik sembarang di layar kerja, kita tentukan titik centernya, kemudian kita masukkan nilai radiusnya. Misalnya radius 10, kita tinggal ketik 10 kemudian enter. Maka lingkaran ini adalah lingkaran dengan radius 10. Selanjutnya, metode center diameter. Kita klik, sesuai dengan namanya center diameter. Langkah yang kita butuhkan adalah menentukan titik center dan menentukan nilai diameter. Kita klik titik centernya di sini misalnya, kemudian kita masukkan nilai diameternya. Misalnya diameter 25, maka kita ketik 25 kemudian enter. Nah, lingkaran ini adalah lingkaran dengan nilai diameter 25. Oke ya, ini dua metode yang paling sering digunakan. Kemudian misalnya kita mengaktifkan perintah circle metode center radius. Kita sudah menentukan titik center, tapi kita berubah pikiran ingin menginput nilai diameternya saja. Nah, kita bisa pindah ke metode center diameter dengan mudah. Caranya klik opsi diameter di baris perintah atau ketik D kemudian enter. Tinggal kita masukkan nilai diameternya. Misalnya 25, kita ketik 25 enter. Maka diameternya 25.
Ini sama halnya ketika kita mengaktifkan perintah circle dari baris perintah. Misalnya kita ketik C kemudian enter. Metode yang otomatis aktif adalah metode center radius. Jika kita klik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai radius. Tapi jika kita ingin menentukan nilai diameternya saja, kita bisa ketik D kemudian enter, baru masukkan nilai diameternya. Misalnya 25, enter. Oke ya. Selanjutnya metode 2 point. Sesuai dengan nama metodenya 2 point, jadi kita membutuhkan 2 titik untuk membuat lingkaran. Jarak titik pertama dan titik kedua akan menjadi nilai diameter lingkaran. Misalnya kita klik titik pertama di sini, kemudian titik kedua di sini. Maka lingkarannya jadi. Misalnya ada garis dengan panjang 20. Ini panjangnya 20. Bisa kita cek. Kemudian kita aktifkan perintah circle 2 point. Kita mulai dari endpoint di kiri dan endpoint di kanan. Maka lingkaran ini diameternya 20. Semudah itu, oke? Contohnya misalnya seperti ini ya. Ada objek seperti ini, kita akan membuat lingkaran di ujung kanan. Kita bisa aktifkan perintah circle 2 point. Kita tinggal klik endpoint di garis yang atas dan endpoint di garis yang bawah. Maka lingkaran sudah jadi. Metode selanjutnya yaitu metode 3 point. Kita klik perintah 3 point. Sesuai dengan namanya, 3 point ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan menentukan 3 titik. Misalnya ada objek seperti ini ya. Kita akan membuat lingkaran tepat di tengahnya. Kita tinggal klik endpoint garis yang atas, kemudian endpoint garis yang kiri bawah, dan kanan bawah. Maka kita sudah membuat lingkaran tepat di tengah garis-garis ini. Itu untuk metode 3 point. Selanjutnya metode tangent radius. Tangent artinya bersinggungan ya. Jadi misalnya kita menggunakan metode ini, kemudian kita klik di garis ini dan di garis ini. Setelah itu kita masukkan nilai radiusnya, misalnya 10, ketik 10, enter. Maka lingkaran ini radiusnya 10 dan bersinggungan di garis vertikal sebelah kiri dan horizontal di sebelah bawahnya. Ini tidak akan melewati, jadi hanya bersinggungan. Itu untuk metode tangent radius. Metode selanjutnya yaitu metode tangent. Misalnya ada objek seperti ini, kita ingin membuat lingkaran yang bersinggungan dengan garis atas, garis kanan, dan garis bawah tanpa melewati. Maka metode yang kita butuhkan adalah metode tangent. Kita klik metodenya, kemudian kita klik garis yang atas, kanan, dan bawah. Maka kita sudah membuat lingkaran yang bersinggungan dengan 3 garis yang kita pilih tanpa melewati. Itu fungsi dari metode tangent. Begitu juga misalnya kita membuat lingkaran di tengah-tengah segitiga seperti ini. Kita tinggal klik garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Maka kita sudah membuat lingkaran tepat di tengah segitiga tanpa melewati garisnya. Oke ya, itu cara membuat lingkaran dengan beberapa metode yang ada. Kita bisa pilih salah satu metode sesuai dengan kebutuhan kita. Oke ya, saya rasa cukup untuk materi cara membuat lingkaran dengan beberapa metode pada aplikasi AutoCAD ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.